Ya pemirsa, terima kasih masih di Sehat, seputar informasi kesehatan. Kita lanjut lagi ya perbincangan mengenai malaria. Nah Bapak, Dina mau tanya-tanya lagi nih. Efek negatif atau dampak buruk malaria bagi masyarakat, apa nih Pak? Nih Pak Kepala Bidang, kalau terkait dengan dampak ini. Oh ya, penyakit malaria tentu kita bisa melihat gambarannya dulu. Ini kan wilayahnya khusus juga, wilayahnya di Muara Uyat, Jaro dan sebagainya. Dampaknya untuk penderita malaria karena yang kena kan pada umumnya laki-laki. Usia produktif. Kita sudah bilang tadi tidak ada anak-anak, tidak ada bayi, tidak ada ibu hamil, yang kena adalah usia produktif. Dan laki-laki. Hampir 97% kalau tidak salah Pak ya. Laki-laki semua dan usia produktif, dan itu adalah yang bekerja di hutan. Dan kita tahu yang bekerja di hutan ini adalah kepala rumah tangga semua. Kita pahami bagaimana tanggung jawabnya kepala rumah tangga. Dia pulang dari tempat di hutan selama seminggu, dia pulang dengan kondisi sakit, dia harus berobat selama seminggu minimal. Ada yang penyakitnya sampai 2 minggu yang harus, tetapi yang paling cepat pengobatannya kan 3 minggu Pak Taufik ya. Nah, kalau dia kondisi sakit, yang kepala rumah tangga tidak bisa bekerja, anak istri ikut menggaduhi dan sebagainya, itu dampak yang pertama. Nah, yang perlu kita pikirkan memang bahwa penyakit pasien-pasien yang kena penyakit menular adalah pekerja-pekerja di hutan. Bagaimana kita menyiasati bahwa yang bersangkutan bisa bekerja di luar pekerjaan merambah hutan. Nah, itu yang perlu dipikirkan pemerintah. Pemerintah sudah memikirkan hal itu. Nah, ke depan mungkin para usia-usia produktif yang ada di wilayah utara, yang bekerja di kebun, yang bekerja di hutan-hutan untuk mengambil kayu, mungkin harus kita pikirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif dan tidak menimbulkan penyakit belakangan itu. Itu yang harus kita pikirkan, karena yang bekerja adalah usia produktif. Bagaimana kalau dia kena malaria? Tentu dampak ekonominya terhadap keluarga berpengaruh pasti. Itu satu kondisinya yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua mungkin ya kita harus bagaimana menyiasati, kalaupun pekerjaan masih terus dilaksanakan di hutan untuk ambil kayu, ada kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, ini yang sudah dikembangkan ke depan, dan mulai dari 2 tahun terakhir ini, sebelum masuk hutan harus menyiapkan oles, kedua kelambu. Nah, karena di sana juga kan ada rumah-rumah yang dibuat, tetapi tidak sama rumah yang ada di pemukiman. Rumahnya khusus untuk 1 orang, kelambunya juga harus dimodifikasi. Nah, itu semua banyak strategi yang harus kita kembangkan supaya yang bersangkutan yang bekerja di hutan bisa bekerja dengan baik selama semingguan, pulang dengan kondisi sehat. Mungkin itu Pak, kalau tak bisa. Nah, kata Bapak Taufik minggu lalu nih, penyakit DBD, kan penyakit DBD itu bisa sembuh tanpa obat. Kalau penyakit malaria sendiri Pak gimana? Kalau malaria tidak harus dengan minum obat atau OAM ya obatnya, obat anti malaria. Nah, ini pun tergantung nanti dibilang Pak Kepala Bidang tadi terkait jenisnya, parasitnya apa, pengobatannya jangka waktu berapa. Nah, misalnya Falciparum jangka waktunya 1 minggu, kemudian Pivak 2 minggu. Nah, ini harus kita lakukan dan harus ada follow up. Apakah memang benar-benar sudah sembuh secara total? Sehingga apa? Masyarakat yang sudah yang sembuh total ini kalau kembali ke hutan, dia dalam keadaan sehat. Dan apabila salah satu misalnya karena mereka berkelompok yang masuk itu, apabila salah satu di antara mereka itu masih ada yang belum sembuh, maka akan kemungkinan ada penurunan dari salah satu tadi kepada teman yang lain atau kelompok yang lainnya. Ini yang harus kita waspadai. Jadi penanganan atau pengobatan malaria itu harus benar-benar sampai sembuh total atau harus dengan follow up. Follow up-nya apa? Adalah dengan pemeriksaan darah kembali atau pengambilan darah melalui slide atau rapid test tadi.
Nah, kata Bapak Taufik tadi, penularan penyakit malaria ini kan dari hewan ke manusia. Bisa nggak dari sesama manusia menular? Nggak bisa. Nggak bisa, tentu. Nggak bisa. Karena manusia. ini saya jelaskan bahwa ini ada penyakit yang bersumber binatang, ya. Jadi ada perantaranya atau vektornya. Jadi tidak bisa agen atau penyebab penyakit ini yang berupa parasit tadi ditularkan langsung dari manusia ke manusia, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Atau langsung. Tidak bisa ditularkan melalui udara. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Berarti bedanya. harus ada perantara yang vektornya yang tadi membawakan. Nah. karena sangat kecil. Dan parasit itu tidak bisa lewat makanan yang Nggak kita bisa. makan dari makanan orang sakit kita makan lagi, nggak bisa. Nggak bisa itu. Jadi secara langsung dari manusia ke manusia nggak bisa tanpa ada perantara. Ada memang beberapa penyakit yang bisa ditularkan langsung. melalui udara. Nah, biasa orang waterborne disease waterborne istilah disease. kesehatannya. Tetapi kalau malaria ini harus ada yang membawa. Harus ada yang membawa penyakit itu masuk ke dalam peredaran darah. Nah, kuncinya peredaran darah. Kalau bukan di peredaran darah, kita tidak kena juga. Karena dia bisa di darah tok itu. Jika seseorang pernah terkena penyakit malaria nih Pak, Ya. mungkin nggak akan terkena lagi di berikutnya? Ya, kita lihat gambaran bahwa misalnya tadi dibilang Pak Kepala Bidang tadi bahwa sampai 1726 tahun 2015 ya. Ya. Nah, kemudian tahun 2016 itu 1711. Nah, ini kalau kita lihat ya penduduk kita di bagian utara itu yang produktif, laki-laki yang produktif nggak sampai segitu, lebih dari 1000 jumlah kakaknya misalnya. Nah, ini tentunya ada penyakit yang penyakit malaria ini ada beberapa, satu orang itu bisa kena berapa kali. Nah, dengan kondisi 1000 lebih 1700-an itu kemungkinan Ada satu orang itu bisa kemungkinan 2-3 kali. bisa sampai 4 kali terkenanya. Rata-rata mereka itu. Sampai 4 kali berarti? Ya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Berarti tidak ada kata kebal ya. Tidak ada kata kebal terhadap penyakit malaria. Selama kita masih digigit oleh nyamuk yang membawa parasit malaria, pasti kita kena. bisa kena lagi. Nah, kembali. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tadi Tidur. tidur tadi ya, fase tidur tadi di fase hati tadi. Nah, itu kalau dia Kondisi tertentu bisa keluar lagi ke area Kambuh darah, lagi. muncul kembali penyakit itu. Misalnya tadi pikpak sama ovale. Nah, itu bisa mengecoh ya tuh Pak. Bisa mengecoh itu. Nah, Bisa kalau- diperiksa dengan slide itu tidak ada parasitnya. ya, mengecoh dalam artian Diagnosanya itu. kapan dia digigit. Iya. Nah, kan kita menelusuri ke Wah, belakang, ini. mencari sumber penularannya. Nyamuk Dimana? yang mana yang menggigit itu? Taruhlah umpamanya 1 minggu yang lalu atau 21 hari yang lalu baru muncul kan? Ternyata dia tidak digigit, tetapi Iya. dia dalam kondisi tertidur penyakitnya. Belum Iya. sembuh nih Pak? Iya, kuman itu dia lagi tidur. Dia lagi tidur, ada kondisi fisik tertentu, akhirnya dia kambuh Muncul kembali. lagi, kambuh lah. Banyak jenis penyakit seperti itu, Bu. Kayak TBC juga seperti itu, tertidur juga penyakit TB tertidur, tetapi ada kondisi fisik lagi drop, Kambuh kumannya lagi, kambuh, relap. akhirnya dia Ya. muncul penyakitnya. Itu jadi ada kemungkinan rata-rata itu satu orang itu sampai 4 kali dalam 1 tahun. Nah, makanya di dinas kesehatan selalu ada diterapkan kewaspadaan. Selama masih ada muncul itu perlu kita harus telusuri ke belakang. Betulkah dia tertular oleh nyamuk atau dia kondisi kambuh dan sebagainya. Itu harus terjawab supaya kita sebagai warga kesehatan tidak menuduh bahwa Itu 1 minggu yang lalu ada sumber penularan di Iya. mana. Nah, ternyata memang tidak ada sumber penularan karena yang bersangkutan dalam kondisi relapse kambuh. Itu. Kalau misalnya dari gigitan pertama nih Mbak, Ya. ke gigitan yang berikutnya, apakah sakitnya itu tambah parah atau gimana? Misalnya dari gigitan yang pertama nih, pertama kali terkena nih, Ya. sakitnya misalnya parah banget gitu. Lalu yang kedua ini sama aja kayak gitu atau gimana? Lebih parah lagi? Karena jumlah parasitnya. ini tergantung parasit tadi. Apakah jadi kan ada 4 parasit tadi ya? Apakah dia terkena parasit yang mana?
apakah falciparum, apakah kena pivak, ataukah dua-duanya mix, ataukah juga malaria nih. Ini yang menjadi kondisi atau gejala itu apakah akan nanti dia bertahan bagaimana gitu. Jadi tergantung dari parasit atau plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk itu. Bisa juga bulan ini dia kena falciparum. Nah, ini otomatis kan dia akan sangat demamnya tinggi sekali ini. Nah, kemudian setelah sembuh mungkin dia akan tertular dengan pivak. Nah, pivak ini kadang-kala sebentar panas, dingin. Bentar lagi panas, dingin. Gitu lagi. Kalau falciparum otomatis langsung panas tinggi. Itu sudah nggak bisa diapa-apain itu. Bahkan sampai ke otak. Nah, ini yang sangat fatal, cerebral namanya ya. Jadi penyakit malaria yang cerebral. Nah, mungkin bisa menyebabkan kematian di situ. Nah, jadi beda parasitnya, maka beda juga lah gejala yang ditimbulkan. Dan perlu diperhatikan juga, Pak, kondisi fisik yang bersangkutan. Fisik yang bersangkutan bagaimana? Kalau kondisi fisiknya yang kena parasit itu memang sudah drop, memperlihatkan pasti ke tingkat keparahan penyakit itu juga akan muncul. Kalau kondisi fisiknya sangat bagus, otomatis kan tubuh sendiri melawan penyakit itu. Jadi tidak bisa diukur dari parasit yang masuk, karena ada faktor juga dari daya tahan tubuh sendiri. Itu tadi kondisi fisik kita yang bersangkutan. Ada gambaran sedikit bahwa kemarin kita pernah waktu pengambilan darah jari ya, Mas Blustro Roy, itu kita menemukan ada salah satu penderita hampir 1 tahun dia menderita itu, masih tahan tubuhnya. Nah, ini padahal yang parasitnya adalah jenis falciparum. Nah, inilah jadi bentuk sering terkena juga akan mempengaruhi kekebalan dari penderita sendiri. Banyak juga ya yang baru datang yang baru gabung dengan mereka yang keluar masuk hutan, baru terkena sudah langsung menyebabkan kematian. Ada yang ketinggalan ini Pak Taufik nih, satu. Masyarakat kan pada umumnya tahu bahwa saya sudah malaria nih menggigil nih. Beli obat sendiri. Oh iya, itu obat sendiri. Iya, pola masyarakat kita. Sehingga pengobatannya tidak tuntas. Nah, nggak itu diperiksa ke dokter. Nggak diperiksa ke dokter. Mengobat seharusnya berobat 1 minggu, dia berobat 3 hari karena panasnya sudah turun, malaria saya sudah sembuh, balik lagi. Nah, itu yang membuat kekebalan terhadap obat juga kita. Sehingga obat kita tidak maksimal karena masyarakat beli obat. Nah, ke depan dan mulai pemerintah sudah menerapkan obat malaria itu tidak ada dijual di masyarakat. Kalau dulu memang ada. Kalau dulu ada, itu yang membuat ada kekebalan terhadap jenis obat. Obat pasaran ya, bukan obat pasaran. Nah, itu yang membuat kita banyak penyakit-penyakit malaria tidak tuntas pengobatannya. Nah, kondisi sekarang pemerintah sudah meracik sebuah jenis obat dan tidak ada dijual di pasaran. Iya Bapak, kita jeda sejenak lagi ya. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan Dina mengenai penyakit malaria. Jangan kemana-mana, setelah ini Sihat akan kembali.